Halo guys, ternyata masih banyak fitur di Poco X8 Pro yang kalau kita aktifkan, bakal bikin pengalaman pakai HP ini jauh lebih baik. Mulai dari tampilannya yang makin estetik, performa yang lebih stabil, sampai baterainya agar jauh lebih awet guys. Jadi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Mungkin kalian merasa tampilan layar kunci di HP ini membosankan karena gaya jamnya yang gitu-gitu aja dan kurang informatif. Belum lagi tata letaknya yang standar, sering banget menutupi bagian penting dari wallpaper estetik yang udah kita pasang. Nah, di HyperOS yang terbaru ini, layar kunci bukan lagi sekedar urusan keamanan aja guys, tapi udah jadi ajang buat personalisasi. Kita bisa mengatur efek kedalaman atau deep effect supaya objek di wallpaper terlihat berada di depan jam. Ini akan memberikan kesan mewah, persis seperti tampilan di HP flagship guys. Dan cara mengaktifkannya, pertama, tekan dan tahan pada bagian layar kunci seperti ini, lalu masuk ke menu kustomisasi. Di sini ada banyak banget pilihan mulai dari gaya klasik, gaya orang, pemandangan, sampai estetika timur. Sebagai contoh, saya pilih kategori yang orang ya. Nah, di bagian ini kita bisa bebas mengatur tampilan jamnya, mulai dari gaya, warna, sampai jenis fontnya bisa kita ubah satu persatu sesuai selera. Dengan settingan ini, layar kunci di HP Poco kita nggak akan terlihat membosankan lagi, dan pastinya jauh lebih fungsional guys. Pernah nggak kalian lihat sepatu, jam tangan, atau bahkan tempat makan yang estetik di Instagram dan YouTube, tapi nggak tahu namanya apa? Biasanya kita harus repot-repot screenshot, buka Google Picture, terus upload fotonya secara manual. Jujur, cara lama ini nggak efisien dan cuma buang-buang waktu aja guys. Nah, fitur Circle to Search ini hadir buat memangkas semua kerumitan itu. Kalian nggak perlu lagi keluar dari aplikasi yang sedang dibuka, tapi cukup dengan satu gerakan jari, sistem AI bakal langsung mengenali objeknya di layar dan memberikan informasi harga, nama barang, sampai lokasinya secara instan. Jujur aja guys, fitur ini penolong banget buat kita yang sering kepo sama barang di sosmed, tapi malas ngetik panjang-panjang di kolom pencarian. Sekarang tinggal lingkari aja, semua infonya langsung keluar seketika guys. Poin ketiga ini yang menurut saya paling unik guys, karena bisa mengubah fungsi kamera menjadi alat kesehatan. Banyak dari kita yang ingin memantau kondisi detak jantung secara rutin, apalagi setelah capek beraktivitas seharian, tapi nggak punya smartwatch atau alat medis sendiri di rumah. Mau beli alat tambahan tentu harus ngeluarin uang lagi. Nah, HP ini punya fitur tersembunyi yang memanfaatkan sensor kamera dan lampu flash untuk mendeteksi aliran darah di ujung jari kita guys. Meskipun bukan alat medis profesional ya, tapi fitur ini udah cukup akurat buat sekedar monitoring harian atau pengecekan cepat saat habis jogging. Cara pakainya simple banget. Pertama masuk ke menu setelan, kemudian pilih setelan tambahan. Di sini kita cari dan klik menu detak jantung. Tinggal tempelkan aja jari telunjuk kita sampai menutupi bagian kamera dan lampu flash secara bersamaan. Lalu tunggu aja dan jangan banyak bergerak sampai indikator di layar mencapai 100%. Nanti hasilnya akan langsung muncul dalam hitungan BPM guys. Dan fitur ini sangat membantu buat kita yang ingin tetap aware sama kesehatan ya, tanpa harus keluar biaya buat beli alat tambahan lagi. Masalah yang satu ini paling sering dikeluhkan pengguna Poco, yaitu banyaknya aplikasi bawaan atau bloatware yang sebenarnya nggak pernah kita pakai, tapi diam-diam terus berjalan di latar belakang guys. Selain memakan ruang penyimpanan, aplikasi-aplikasi ini juga mengonsumsi RAM, yang ujung-ujungnya bikin HP cepat panas dan terasa lemot. Nah, menghapus aplikasi satu persatu di layar utama itu sangat nggak efisien. Di HP ini kita bisa pakai fitur Deep Clean di dalam aplikasi security, dan fitur ini pintar banget karena dia bisa memindai seluruh sistem dan menyortir aplikasi mana yang jarang kita pakai supaya bisa kita hapus secara massal dalam sekali klik aja guys. Cara pakainya, buka aplikasi keamanan atau security, geser ke bawah sampai ketemu menu pembersihan lanjutan atau Deep Clean, dan kemudian pilih uninstall aplikasi. Di sini sistem akan otomatis menampilkan semua aplikasi yang jarang banget kita buka guys. Kalian tinggal centang aja semua bloatware yang ingin dihapus. Dan terakhir klik tombol hapus aplikasi yang dipilih di bagian bawah. Nah, sekarang memori dan internal kita jadi lebih lega dan performa HP jadi makin kencang guys. Seringkali pas kita lagi asik nonton YouTube atau membalas WA, kita terpaksa harus keluar masuk aplikasi cuma buat buka kalkulator atau sekedar ngecek catatan. Proses balik-balik aplikasi ini jujur aja sangat gak efisien guys, memakan waktu dan sering bikin konsentrasi kita buyar.
Nah, fitur sidebar di Poco X8 Pro ini hadir untuk mengatasi masalah itu. Kita bisa langsung membuka aplikasi favorit kita lewat garis kecil di pinggir layar tanpa harus menutup aplikasi yang sedang berjalan, guys. Nantinya aplikasi tersebut akan terbuka dalam bentuk floating window atau jendela mengambang, yang ukurannya bisa kita atur dan geser sesuka hati. Jadi kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus secara bersamaan di satu layar, guys. Cara mengaktifkannya, pertama masuk ke setelan, kemudian geser ke bawah, dan masuk ke setelan tambahan. Lalu pilih jendela mengambang, klik pada menu kotak alat sisi, lalu aktifkan semua opsi yang tersedia, termasuk permainan dan aplikasi video. Sekarang kalau kita lagi nonton YouTube dan mau balas WA, tinggal geser aja garis sidebar tersebut ke tengah layar. Lalu pilih aplikasi yang mau dibuka. Aplikasi itu bakal langsung muncul sebagai jendela kecil di atas aplikasi utama kita, guys. Dan buat yang suka multitasking, fitur sidebar ini wajib banget aktif ya, karena sangat bermanfaat buat produktivitas dan bikin aktivitas di HP jadi jauh lebih satset. Secara bawaan, latar belakang daftar aplikasi atau app drawer di Poco itu biasanya berwarna putih atau hitam pekat yang menutup seluruh layar. Hal ini membuat wallpaper estetik yang udah capek-capek kita cari di Pinterest jadi nggak kelihatan, guys. Dan transisi layarnya terasa kurang halus atau kaku. Biar tampilnya makin estetik, mending atur aja transparasi app drawernya. Caranya, buka laci aplikasi, lalu klik icon setting di pojok kanan atas. Setelah itu pilih menu latar belakang. Di bagian ini kita pilih opsi gelap ya. Lalu atur aja tingkat transparasinya menjadi 50%. Kemudian klik terapkan. Nah, sekarang daftar aplikasi kita bakal punya latar belakang blur atau transparan. Ini detail kecil yang bikin HP kita nggak kerasa membosankan dan kelihatan jauh lebih modern. Kebiasaan buruk banyak user adalah sering mengisi daya HP semalaman pas ditinggal tidur. Arus listrik yang terus menekan di angka 100% dalam waktu lama bisa memicu panas berlebih dan bikin kesehatan baterai cepat drop. Nah, dengan fitur optimasi pengisian daya ini, HP nggak akan langsung dipaksa penuh ke 100%, tapi ditahan dulu di angka 80%. Dan nanti pengisiannya baru akan diselesaikan saat sebelum kita bangun tidur, guys. Cara mengaktifkannya, masuk ke setelan, lalu pilih menu baterai, masuk ke opsi pengisian daya, kemudian aktifkan mode pengisian daya cerdas. Jadi buat kalian yang sering cas HP ditinggal tidur, wajib banget aktifkan fitur ini, biar pengisiannya otomatis melambat saat sudah menyentuh 80%, dan baterai Poco kita tetap awet bertahun-tahun, guys. Sering nggak sih, pas mati lampu mendadak atau lagi cari barang di tempat gelap, kita harus repot buka kunci layar, lalu turunkan panel notifikasi cuma buat cari icon center. Cara ini ribet dan nggak praktis dalam kondisi darurat. Nah, dengan memanfaatkan tombol power sebagai saklar fisik, kita bisa menyalakan center secara instan. Fitur ini tetap bekerja meskipun layar HP dalam keadaan mati, jadi jauh lebih cepat dan efisien, guys. Cara settingnya masuk ke setelan, kemudian setelan tambahan, lalu masuk ke pintasan gerakan. Setelah itu klik hidupkan center dan langsung aja aktifkan opsinya. Ini fitur simple, tapi yang paling sering saya pakai sehari-hari. Cukup tekan 2 kali tombol power, center akan langsung menyala instan tanpa perlu buka kunci layar, guys. Banyak user terjebak dengan angka RAM besar, karena mengira bikin HP makin kencang. Faktanya, RAM virtual itu cuma pinjam memori internal yang kecepatannya jauh lebih lambat dari RAM asli. Jadi efeknya, HP kita malah sering stuttering atau patah-patah. Karena HP ini RAM fisiknya udah besar, mending kita matikan aja biar sistemnya lebih stabil dan memori internalnya awet jangka panjang, guys. Cara matikannya masuk ke setelan, pilih setelan tambahan, cari menu penambahan memori, dan langsung aja matikan fiturnya. Poin ini mungkin agak kontroversi ya, tapi saya sarankan matikan aja fitur RAM virtual ini, karena justru bikin HP lebih stabil. Kalau kalian punya pendapat berbeda, coba tulis di kolom komentar, guys. Di HP Poco X8 Pro ini, kalau kita pakai settingan standar, suaranya terdengar agak cempreng, guys. Coba saja buka YouTube dan dengerin suatu lagu, dan bedakan kualitas suaranya saat Dolby Atmos-nya udah aktif. Nah, terasa lebih nendang kan suaranya? Jadi kalian wajib aktifkan fitur Dolby Atmos ini. Bisa lewat status bar atau sidebar yang udah kita aktifkan tadi.